Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Saat ini saya akan menyampaikan HGC News Update. Info pertama bagi Anda jemaat Tuhan yang belum tergabung dalam small group, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama-sama small group His Grace Church, di mana kita bisa saling sharing dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Untuk info selanjutnya, Anda bisa menghubungi leader-leader small group berikut ini. Dan bagi Anda jemaat Tuhan yang memiliki anak usia 12 tahun ke bawah, Anda bisa daftarkan anak Anda untuk mengikuti ibadah online HGC Kids melalui Kak Robert di nomor WhatsApp berikut ini. Demikianlah HGC News Update pada minggu ini. Sebelum ibadah kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh datang lagi beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Dia Raja yang kita sembah, yang kita sanjung. Yesus Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Buat pagi ini kita untuk menyembah dan memuliakan nama Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari dengan senang hatimu, mari angkat kedua tangan kita, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Oh, mari dengan imanmu sudah katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Oh, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Katakan lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau serta. Mari dengan imanku saudara katakan, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Mari dengan senang hatimu. Oh, mari angkat kedua tanganmu di hadapan dengan imanmu sudah katakan, tanganku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau
untuk memuliakan nama Yesus. Mari arahkan hatimu, sembah Dia, agungkan Dia buat pagi hari. Berikan soal yang terbaik bagi Raja kita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari yang percaya katakan haleluya. Mari sama-sama dengan senang hatimu katakan, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan buat pagi hari ini. Berikan soal yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Mari sama-sama kata, sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berikan soal yang mulia terbaik bagi Raja kita. Katakan haleluya. Inilah setiap sembah kami Tuhan, setiap pujian kami Tuhan, kami mau naikkan kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh. Hembuskanlah nafasmu penuhiku, setiap musim hidupku Kau
Kau sertaku, ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku, ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalam-Mu Tuhan, ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, oh, senap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku dekat. Terima kasih Tuhan. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari Kau. Kau menuntun setiap kami Tuhan, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Tiada kata, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, Kau yang menuntun kami Tuhan, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu, Yesus, Kau di dalamku, oh, Kau besertaku, kan ku serahkan Tuhan, oh, segalanya jadi seperti ku di dalam-Mu. Terima kasih, Kau penyelamatku, oh, senap hidupku jadikan persembahan yang hidup.
ku jadikan persembahan yang hidup. Oh, kami mau hidup, kami mau hidup Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah Yesus, Engkau baik. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Mari kita menyembah Dia buat pagi hari ini. Mari kita menyembah Dia atas suara-Mu. Oh, Jesus. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Yes, Lord. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berserah menyembah-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami memuji nama-Mu. Sembah Dia. Mari kita berikan kemuliaan paling mulia bagi Raja kita. Kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Hosana Tuhan, Hosana Tuhan, Hosana Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, hidup kami Tuhan. Jesus, Jesus. Whoa. Hallelujah. Hallelujah. Whoa. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Sebab nama-Mu mulia Tuhan, sebab nama-Mu yang kudus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu naikkan setiap sembahmu buat Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk
atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sama-sama katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Berikan Tuhan yang Tuhan Kita bersyukur kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang masih rindu memberikan persembahan, Anda dapat memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Atau scan QR Code dalam aplikasi OVO, Mobile Banking, GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Dan mari sama-sama kita berdoa buat persembahan yang sudah diberikan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan juga kami telah memberikan persembahan, biarlah persembahan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Saat ini siapkan hati dan pikiran kita, dan siapkan Alkitab dan buku catatan kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Maxi Sepang. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan.
surgawi, dalam nama Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Di tengah-tengah kesulitan, kesesakan yang kami boleh rasakan, kami mengucap syukur, kami boleh beribadah lagi. Kami masih boleh mengangkat pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, seberapa yang boleh mendengarkan ya Tuhan penyampaian firman Tuhan di pagi yang indah ini, diberkati. Kami dituntun untuk masuk di dalam rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu. Diberkati hamba-Mu dengan kewibawaan, kemampuan surgawi. Bahwa hamba-Mu ya Tuhan, berikan kata-kata kewibawaan, kemampuan surgawi, supaya hamba dapat mengkomunikasikan isi hati-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami akan belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih ada lagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus yang ada di rumah. Mari siapkan hati, siapkan pikiran saudara. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul pada pagi yang indah ini, hidup orang Kristen dan janji pengharapan. Ada 4 hal yang akan kita belajar. Dan sebelumnya mari kita melihat apa arti pengharapan itu. Arti dari pengharapan ialah keinginan hati. Jadi arti dari pengharapan keinginan. Kerinduan yang dalam untuk sesuatu yang baik boleh terjadi. Nah, di dalam kita menantikan akan keinginan kerinduan itu, kita terus akan menanti, menunggu, dan sementara waktu pasti akan berjalan terus. Nah, dalam menantikan pengharapan itu, ini yang banyak kali terjadi bagi setiap kita, setiap orang, baik orang percaya maupun orang yang hidup di dalam dunia ini, apa yang namanya kecemasan, kebimbangan, kegelisahan. Nah, kecemasan dan kebimbangan atau keraguan-raguan ini diakibatkan karena pengharapan yang goyah. Dan orang-orang yang ragu akan pengharapannya akan timbul pertama. Pada level yang pertama, dia akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah ini benar? Apakah ini akan jadi? Apakah ini benar-benar akan terjadi? Apakah ini mungkin? Ada orang percaya akan berkata seperti ini. Ini pada level yang pertama. Pada stadium yang pertama. Apakah ini mungkin Tuhan? Nah, pada level yang kedua, atau saya boleh katakan stadium yang kedua, orang mulai keluar dari pengharapan. Pengharapannya masih tetap ada, tetapi pengharapan yang goyah akan mengakibatkan orang berkata begini, apa boleh buat jadi atau tidak jadi, terserah. Apalagi tidak lagi menjadi satu kekuatan penantian. Jadi pengharapan itu goyah. Nah, datang godaan dari siapapun akan cepat sekali mengiyakan apa kata orang. Nah, kita kenal dengan orang-orang mengambil keputusan-keputusan dengan diakibatkan oleh apa kata orang. Mencari pertolongan dari luar, mencari pertolongan dari orang lain. Melakukan cara-cara yang mengakibatkan melupakan pengharapannya. Dan ini terjadi karena keraguan-raguan, karena rasa takut, diakibatkan oleh kecemasan, diakibatkan oleh kegelisahan. Saudara, bagaimana dengan gereja Tuhan? Hari ini kita akan belajar 4 perkara pengharapan Kristen. Yang pertama, apakah pengharapan Kristen itu? Roma 8 ayat 24-25. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ingat, satu kata, satu kalimat
yang pembukaan di Roma 8 ini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, ini yang complicated di dalam bahasa ini. Pengharapan adalah sesuatu yang menjadi satu kerinduan yang belum terjadi. Di dalam kekristenan lain pengertiannya. Pengharapan yang belum kita lihat itu pengharapan yang dilihat. Wow, ini bagi orang dunia mereka tidak akan mengerti. Dan kalimat berikut mengatakan bukan pengharapan lagi. Ini kan bertentangan dengan bahasa pengharapan itu. Dan inilah pengharapan Kristen. Jadi pengharapan Kristen itu adalah satu pengharapan yang ada di depan, yang belum kita lihat. Tapi pengharapan Kristen itu sudah kita lihat. Bukan pengharapan lagi, tetapi pengharapan yang sudah kita lihat. Dan lanjut, sebagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, kita menantikannya dengan tekun. Ini berbicara tentang sesuatu yang belum kita lihat, yang kita harapkan tapi sudah terjadi. Inilah kekristenan, inilah pengharapan Kristen itu. Inilah iman pengharapan kekristenan itu. Kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya itu sudah terjadi. Kita menantikannya dengan tekun, sementara kita terus mengharapkan dan kita fokus bahwa itu sudah terjadi. Mazmur 33 ayat 18-19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju. Ingat, kita sebagai orang percaya punya satu pengharapan Kristen, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saya percaya saudara-saudara, di tengah-tengah pandemik COVID-19 itu kita dipengaruhi oleh kesesakan, oleh tekanan. Tapi jangan lupa, kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, pengharapan Kristen itu sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, masa kesesakan. Saudara, kita harus taruh di dalam mindset kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kekristenan kita. Kita harus percaya pengharapan Kristen itu mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berharap kepada kasih setianya. Hai jemaat Tuhan, masihkah kau berharap kepada Tuhan? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu mempengaruhi, yang begitu menekan, masih ada Tuhan. Kasih setianya setiap hari tidak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan begitu besar, begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar, begitu panjang, tak terkira. Itulah pengharapan Kristen. Dan Tuhan sedang menunggu kita semua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang bagian yang kedua, siapakah objek pengharapan kita? Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mungkin saudara sedang berharap supaya keadaan boleh berubah, supaya ada para health scientist boleh menemukan vaksin, boleh menemukan pengobatan. Yes, itu benar. Kami juga hamba-hamba Tuhan mengharapkan supaya para scientist health boleh menemukan vaksin. Tetapi sebagai orang percaya, objek pengharapan kita, mari kita baca dalam Mazmur 95 ayat 7. Sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan domba tuntunan tangannya. Waktu saudara mendengar kata ini, Dialah Allah kita, saudara harus tahu siapa Allah kita. Begitu confidence,
Pemazmur berkata, Dialah Allah kita. Kenapa kata-kata ini keluar? Sama dengan kita boleh berkata begini, Pak Presiden itu saudara saya. Dia confident karena bangga akan Presiden Jokowi. Dia bangga kepada seorang pemimpin besar. Dialah Allah saya, seorang pemimpin. Tetapi sebagai orang percaya, coba Tuhan, Dialah Allah kita. Allah yang luar biasa, yang berkata jadi dan jadi, yang berkata semua jadi, dari tidak ada menjadi Allah. Dialah Allah kita. Kalau saudara pergi malam hari jalan di tengah di tempat terbuka, saudara akan melihat bintang-bintang yang begitu banyak. Jagat raya diatur sebegitu luar biasa semua karena Allah kita yang berkata jadi dan jadi. Dan kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Firman Tuhan katakan, kita ini umat gembalaannya. Kita ini gembalaannya dan domba tuntunan tangannya. Betapa luar biasanya kita mendapatkan Allah yang begitu memperhatikan kita. Jemaat Tuhan, sadarlah siapa engkau, siapa saya. Kita mempunyai Allah. Orang Israel mendengar kata Allah, mereka pasti takut. Mereka pasti tunduk. Mereka pasti akan menyembah. Mereka pasti akan melihat suatu pribadi yang agung besar. Dialah Allah kita. Dan kita ini adalah domba-domba tuntunan tangannya. Siapakah objek pengharapan kita? Mazmur 86 ayat 15. Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang. Wow. Sampai di sini saudara harus melihat kebesaran Allah itu, kemahakuasaan Allah itu, kedaulatan Allah itu yang begitu besar. Tetapi saudara harus tahu siapa Allah kita. Siapa objek pengharapan kita. Objek pengharapan kita bukan saja dia besar, mulia, agung. Tetapi dikatakan di sini, dialah Allah yang penyayang, tukang basayang. Dia pengasih, tukang kasihan. Bahasa orang Manado bilang, panjang sabar, tidak pernah berakhir panjang sabarnya. Dan yang paling indah di sini, berlimpah-limpah kasih setianya. Kalau mengurut hukum dunia kita sudah lama harus dijobloskan di dalam penjara. Tetapi di dalam Allah dia bilang, anakku, aku sangat mengasihi engkau. Begitu besar kasih sayang Tuhan bagi setiap kita. Dialah Allah yang menjadi objek pengharapan kekristenan kita. Siapakah objek pengharapan kita? Imamat 25 ayat 21. Imamat 25 ayat 21. Saya bacakan bagi saudara. Maka aku akan memerintahkan berkat-Mu kepadamu dalam tahun-tahun ke-6 yang diberinya hasil untuk 3 tahun. Di tengah-tengah pandemi COVID, kita punya objek pengharapan yang tidak pernah melupakan. Dan saudara harus tahu kasih setia Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang menjadi objek pengharapan Kristen itu. Bagian ketiga, apa dasar kekuatan pengharapan kita? Saudara, sebagai orang percaya, kita berharap kepada objek pengharapan, tentu kita mempunyai dasar. Apa artinya kita tidak berharap kepada sesuatu yang tidak ada dasar untuk menjadi objek pengharapan kita? Ini objek pengharapan kita. Keluaran 12 ayat 1 sampai 3. Keluaran 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana keluargamu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur.
Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini satu janji pengharapan yang merupakan kekuatan iman kepercayaan kekristenan. Kita ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi bangsa, bukan saja menjadi bangsa yang besar, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan di ladang dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian. Inilah tujuannya dan inilah kekuatan pengharapan kita. Kita sampai di sini, Tuhan punya purpose di dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuannya di dalam pribadi kita masing-masing. Dan tujuan ini adalah tujuan suci, supaya kita menjadi berkat. Saya lanjut. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu. Jadi janji yang kita baca tadi, Tuhan berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak cucumu, dan bagi orang-orang yang masih jauh. Ingat, bukan saja untuk kita, bahkan janji ini bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Itu sebabnya di dalam Keluaran tadi, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang-orang yang masih jauh itu. Inilah kekuatan pengharapan kita, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan Galatia 2 ayat 29 berkata seperti ini. Dan jikalau kamu milik Kristus, saudara dengar. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Inilah dasar pengharapan Kristen itu. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu lebih meyakinkan mereka, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian keputusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kata sumpah di dalam Alkitab kurang diperdengarkan. Dan Allah lah satu-satunya yang memegang kata ini. Kata ini hanya dipegang yang dapat dilakukan oleh Allah. Dan kalau Allah sudah berkata, Dia mengikat kita dengan sumpah, berarti rencananya ya dan amin. Itu tidak banyak Allah berkata dengan sumpah, tetapi untuk umat pilihannya, untuk kita, untuk saudara yang ada di rumah, janji ini menjadi bagian kita. Janji ini untuk saudara dan saya, bagi seluruh yang akan dipanggil. Dan Allah telah melakukannya itu dengan sumpah. Dan sumpah hanya dilakukan oleh satu pribadi yang agung, dan Allah. Dan kalau Dia sampai bersumpah, betapa Dia mau meyakinkan kita bahwa Dia sungguh-sungguh merencanakan satu rencana yang indah. Bahkan lebih dari itu, Dia memberikan anaknya bagi kita, supaya setiap orang yang percaya selamat dan beroleh hidup yang kekal. Ayatnya yang ke-18. Supaya oleh kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Oke, kita harus ingat ini. Oleh hal yang nyata ini, bahwa kita harus percaya objek pengharapan kita itu Allah tidak pernah berubah. Jadi kalau Dia berjanji, Dia sudah bersumpah, Dia tidak pernah akan berubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak ada di depan kita. Dan pengharapan itu pasti. Pengharapan itu sudah kita lihat. Kita pasti jangkau, kita pasti akan raih. Ayatnya yang ke-19 dari Ibrani 6 tadi. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Jadi pengharapan itu, firman Tuhan bikin satu pengandaian, itu bagaikan sau. Dan sau itu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan di belakang tabir. Di mana ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis
bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan iman kepercayaan kita sudah dirintis oleh satu pribadi. Dan pribadi itu membawa sau itu, pengharapan kita itu dilabuhkan di belakang tabir. Bicara tentang tabir adalah bagian yang paling dalam di kemah suci, di mana Allah yang agung bersemayam. Itulah tabir. Dan pengharapan kita yang bawa sau itu bukan cuma dia lemparkan biasa-biasa. Ada satu pribadi yang agung yang sudah melabuhkannya itu, membawa di hadapan Allah. Di pribadi Allah yang agung, yang luar biasa, yang berdaulat bagi saudara dan saya. Itulah dasar pengharapan kita. Bagian terakhir dari dasar pengharapan kita, Efesus 1 ayat 18-19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus boleh naik ke surga. Ada satu kuasa yang membuat Tuhan itu kuat. Dan ada satu kuasa yang besar yang boleh mengangkat, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan sampai sekarang dunia tidak dapat untuk menyelami, untuk dapat masuk mengerti apa arti kenapa Yesus bisa bangkit. Ada satu kuasa dari Allah Bapa, dari Bapa Sorgawi yang berdaulat. Dan kuasa itu Tuhan taruh di dalam pengharapan kekristenan itu. Itu sebabnya jangan sampai mata hati kita hanya dibutakan oleh ketakutan dari COVID. Yes, kami pun tetap akan gelisah. Tapi kita masih ada Tuhan, masih ada Yesus, masih ada satu pribadi yang besar yang kepadanya kita berharap. Itulah pengharapan kekristenan. Dan objek pengharapan kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang punya pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dialah Allah kita. Bagian yang keempat. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang supaya pengharapan Kristen itu menjadi nyata? Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Pertama, kita boleh belajar tentang yaitu pengharapan Kristen. Siapakah objek pengharapan Kristen kita? Apa yang menjadi dasar sehingga kita berharap kepada Tuhan? Dan yang paling terakhir, apa yang harus menjadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang apa yang kita harus lakukan supaya pengharapan Kristen itu menjadi bagian saudara, menjadi bagian saudara, saya juga. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu menyucikan diri, sama seperti dia adalah suci. Mungkin saudara, aduh kita kasih yang bergelumur dengan dosa. Kami pun tahu itu. Tetapi kesempatan masih terbuka. Itu sebabnya pengharapan Kristen itu harus menjadi bagian kita. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Sekian lama dia menunggumu. Hai jemaat Tuhan, mari berbalik kepada Tuhan. Soal keselamatan, soal masalah Tuhan cuma seperti membalikan tangan. Itu sudah selesai. Dunia diciptakan dengan satu perkataan, jadi dan semua jadi. Dan persoalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan tahu. Tuhan berdaulat. Apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan perkara ajaib. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat.
pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang baik. Saudara, marilah kita masuk ke dalam pergaulan-pergaulan. Ambil keputusan. Kekristenan itu penuh dengan keputusan. Dan keputusan itu memang kadang-kadang kita berperang dengan gengsi. Kita berperang dengan apa kata orang. Ambil keputusan. Saudara, jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, di mana saja kalian berada. Dengarkan, Tuhan mau kita mengambil keputusan kekristenan yang benar. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap-siap sedialah pada waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, dunia memerlukan kita gereja Tuhan untuk berdiri di atas satu panggung, ditonton dalam dunia ini, bahwa kita mempunyai seorang objek pengharapan yang besar. Dan hidup kekristenan kita dari panggung, kita sedang bermain-main dengan kasih karunia Tuhan, dan kita akan mempertontonkannya kepada dunia supaya dunia dimenangkan lewat hidup kita. Mari kita menjadi kesaksian. Berbaliklah jadi orang yang berbeda di marketplace, di keluarga, dimanapun saudara berada. Jadilah orang yang berbeda. Saudara jemaat, saya tidak bisa berbicara panjang, tapi ingat, kita mempunyai Allah yang besar, yang memberikan kepastian keselamatan, yang memberikan kita kepastian pengharapan di dalam terus. Berbaliklah dan hiduplah di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Allah Roh Kudus pimpin jemaat-Mu ya Tuhan, untuk mereka mengerti pengharapan apakah yang ada pada mereka. Satu pengharapan yang luar biasa. Pengharapan kekristenan. Dasar dari pengharapan kita. Allah begitu baik. Dia baik, sungguh baik. Dan Dia membuka lebar-lebar pintu berkatnya. Dia membuka lebar-lebar persekutuan kembali dengan Dia. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati semua jemaat. Berikan mereka kekuatan untuk mengambil keputusan, untuk berbalik, hidup benar. Dan biar mereka ya Tuhan tidak dipengaruhi oleh suasana, kehidupan, apa kata orang, gengsi, dan macam-macam hal yang akan meruntuhkan kekuatan pengharapan kekristenan itu. Terima kasih, diberkati firman-Mu, diberkatilah Tuhan jemaat-Mu. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang ada di rumah, mari siapkan saudara, ada anggur yang sudah dibagikan dan roti. Mari kita angkat dan kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Hamba tabiskan perjamuan kudus ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan biar lewat perjamuan kudus ini kami semakin kuat. Kami boleh ingat, kami boleh merenungkan betapa kasih kemurahan-Mu sudah memberkati kami. Engkau mati di atas kayu salib dan Engkau menebus kami. Engkau melayakkan kami, orang-orang yang tidak layak, untuk menerima bagian apa yang seharusnya diperuntukkan bagi orang-orang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur perjamuan kudus itu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara, sebelum kita makan roti ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa yang saya akan ucapkan.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan, hidup kekal di surga. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib agar kami sehat, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ICU, dijaga, dilindungi, bebas bahaya dan celaka. Anak-anak kami menjadi keturunan ilahi yang pinter, cerdas, sehat, dalam karir, diangkat naik menjadi kepala dan bukan ekor. Di mana kami melangkah, di mana kami berada menjadi berkat. Yang kami pegang, yang kami kerjakan, semua dibuat berhasil. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Tubuh Yesus biar menyatu di dalam setiap tubuh kita, menjadi berkat kekuatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita makan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita berdoa bersama-sama, ucapkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, punya rumah di surga dan punya rumah di bumi. Oleh kuasa darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, kami diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadikan kami ahli waris kerajaan surga. Kami sehat, diberkati, dilindungi, bebas dari kutuk. Firman Tuhan dalam Yohanes 6, tubuh dan darah Yesus kuasanya lebih besar, lebih kuat dari roti mana. Kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku disembuhkan, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Semua organ tubuhku, peredaran darahku, saraf-sarafku sempurna dan sehat. Di dalam nama Yesus, mari kita minum darah Yesus ini. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan Engkau yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku
Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari saudara yang ada di rumah, saudara yang mempunyai minyak urapan, mari kita akan berdoa biar minyak urapan ini dioleskan di tempat usaha saudara, tempat usaha saudara semakin diberkati. Dioleskan kepada orang yang sakit disembuhkan. Minyak urapan ini hanya sebagai satu sarana, tapi di dalamnya ada berkat Tuhan. Itu sebabnya angkat minyak urapan saudara dan kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, inilah minyak urapan ya Tuhan. Hamba berkati setiap minyak urapan yang diangkat oleh setiap jemaat yang ada di rumah. Biar minyak urapan ini Engkau berkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diolesi kepada orang yang sakit mendapatkan berkat kesembuhan. Diolesi, dipercikan di tempat usaha semakin diberkati. Diolesi ya Tuhan di rumah mereka dijaga, dilindungi. Malaikat surgawi berkemah mengelilingi. Namamu dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kau baik dan Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Mari semua kita berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu. Kalau kami ya Tuhan boleh mendengarkan lagi firman-Mu, kami boleh mengangkat tangan, memuji, memuliakan Engkau. Kami masih ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Bahwa kami semakin kuat di dalam Engkau. Di tengah-tengah keresahan yang ditimbulkan oleh masalah-masalah yang kami tidak mengerti. Satu yang kami tahu, satu yang kami mengerti. Engkau Allah kami, pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia-Mu. Kami semakin mengerti, semakin kami dekat dengan Engkau, semakin kami merasakan penyertaan, pimpinan, bimbingan, penjagaan-Mu. Itu sebabnya hamba mengangkat tangan, memberkati setiap jemaat yang ada di rumah, memberkati mereka ya Tuhan, usaha pekerjaan yang harus mereka lakukan di tengah-tengah ya Tuhan pandemi COVID-19. Yang sungguh-sungguh ya Tuhan membuat kegelisahan, kebimbangan. Tapi mereka tidak bisa tinggal di rumah ya Tuhan, karena mereka harus melakukan upaya mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Tuhan berkati dan protek mereka. Malaikat berkemah mengelilingi tengah-tengah jemaat-Mu. Mereka boleh ya Tuhan merasakan perlindungan kasih-Mu. Dan mereka yang masih terbaring sakit, hamba angkat tangan dan hamba kirimkan kesembuhan. Pakai tangan hamba memberkati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus mereka semua disembuhkan. Hamba tidak tahu mereka yang sakit. Engkau yang lebih tahu. Itu sebabnya hamba mengangkat tangan. Di atas gedung-Mu, di pelataran kasih-Mu, sembuhkan, pulihkan mereka. Demikian Bapak Yulian Lao dan Ibu keluarga. Tuhan kami memberkati Bapak dan Ibu Gembala, semua keluarga. Berikan mereka kesehatan, sempurnakan kesehatan mereka. Secara khusus Pak Gembala, kami rindu Bapak Gembala kembali lagi ya Tuhan. Sebagai leader kami ya Tuhan di His Grace, yang akan memanage pelayanan di 8 cabang. Kami mengucap syukur ya Tuhan apa yang sedang Kau buat di dalam gereja kami. Dan di dalamnya ada yang Engkau sudah berkati. Pemimpin kami ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau protek keluarga mereka ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjadi bagian keluarga ini. Di dalam pelayanan anak-anak. Dan bahkan ya Tuhan semua recruiting pendeta, penginjil dan keluarga, pengerja tua muda, semua jemaat yang ada 8 cabang ya Tuhan, hamba berkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Protection, pimpinan, perlindungan menjadi bagian mereka. Hamba mengangkat tangan berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami ya Tuhan, ABRI dan polisi.
Bahkan semua negarawan-negara yang berupaya Tuhan di dalam penanggulangan bencana ya Tuhan alam, penanggulangan COVID-19, penanggulangan demam berdarah yang terjadi di beberapa belahan di negara kami. Tuhan tolong, kami tidak tahu ya Tuhan, kami hanya ya Tuhan mengangkat tangan, minta pertolongan kasih-Mu, pendanaan. Bahkan sekarang ada banyak tempat-tempat bisnis, bahkan ya Tuhan tempat-tempat yang hiburan yang sudah dibuka, tempat-tempat tamasya Tuhan. Tolong ya pemerintah kami diberi hikmat di dalam mengatur semuanya supaya penyebaran dari COVID-19 ini tidak menyebar secara luas. Berikan ya Tuhan keamanan bagi negara kami, berikan pengertian bagi rakyat yang belum mengerti. Dan biar mereka juga ya Tuhan dijamah oleh kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan pakai gereja-Mu, pakai hamba-hamba-Mu dengan kekuatan kasih kemurahan. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka mujizat. Percayakan ya Tuhan kewibawaan surgawi dengan keajaiban mujizat-Mu untuk kami dalam memberitakan firman-Mu. Nama-Mu yang kami angkat, yang kami puji. Mereka boleh melihat Engkau dengan kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Rencana-Mu indah di tengah-tengah COVID-19. Supaya banyak orang berbalik-balik. Banyak orang dimenangkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja-Mu. Berkati pelayanan His Grace ya Tuhan di 8 cabang. Dan mari semua jemaat kita angkat tangan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan, pengasihan, kekuatan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa, terima berkat. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan kami mengundang dalam ibadah sesi kedua jam 12 siang di channel YouTube HGC Jakarta. Dan juga ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam di channel YouTube His Grace Church. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share video ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.